Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Di segmen ini gue bakal bawain cerita yang kita ambil dari berbagai sumber dan cerita kiriman dari sobat Mystic Hunter. Di episode kali ini gue bakal bawain cerita yang dikirim Bu Sumarni dari Depok melalui email yang mengisahkan tentang seseorang yang mendapat kiriman santet dari ibu tirinya. Terima kasih buat Bu Sumarni yang udah bersedia buat bagiin ceritanya ke sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Ya udah, nggak pakai basa-basi lagi, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Kejadian ini bermula sekitar tahun 1984 saat Bu Sumarni tinggal di Jakarta. Saat itu Bu Sumarni memiliki 3 orang anak, masing-masing jaraknya 2 tahun. Anak yang pertama sekitar umur 4 tahun, anak kedua berumur 2 tahun, sedangkan anak laki-laki Bu Sumarni berusia 4 bulan. Awalnya mereka tinggal bersama ibu kandung Bu Sumarni yang masih di daerah Jakarta. Kebetulan ibu kandung Bu Sumarni itu memelihara beberapa ekor kambing. Dan karena alasan kesehatan anak keduanya, Bu Sumarni yang baru saja menjalani pengobatan infeksi paru-paru. Bu Sumarni dan keluarga memutuskan untuk mengontrak di salah satu rumah milik ibu tirinya dengan membayar per tahun. Di tahun 80-an, rumah kontrakan itu seharga 200.000 per tahun. Jumlah yang cukup banyak apabila dibandingkan di zaman sekarang. Tahun pertama mereka menempati rumah tersebut tanpa ada masalah dan gangguan apapun. Ketika masuk di tahun yang kedua, Bu Sumarni berkata, jika suhu di rumah kontrakannya semakin hari semakin terasa panas. Waktu itu malam Jumat, anak laki-laki Bu Sumarni yang bernama Afif, sekitar pukul 11 malam, tiba-tiba mendadak dingin sekujur badannya. Awalnya Bu Sumarni hanya memberikan obat-obatan sirup yang Bu Sumarni beli di warung. Akan tetapi tak kunjung reda. Afif menangis keras dan tak berhenti. "Ya Allah, ini kenapa ya anakku?" ucap Bu Sumarni. Akhirnya Bu Sumarni melarikan Afif ke klinik terdekat. Setelah sampai di sana, Afif terlihat baik-baik saja dan tidak ditemukan masalah apapun oleh dokter yang memeriksanya. Akhirnya dokter memberikan obat paracetamol untuk berjaga-jaga. Akhirnya Bu Sumarni kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Afif kembali menangis keras dan sekujur badannya menjadi dingin. Terlihat lemas tidak seperti biasanya. Afif tidak berhenti menangis dari tengah malam sampai subuh hari. Sementara suhu di rumahnya semakin terasa panas dan pengap. Dan mulai terdengar lemparan batu-batu kerikil dari atap rumahnya. Tapi Bu Sumarni dan suaminya masih menganggap itu hal yang biasa. Anehnya, kejadian seperti itu hanya terjadi menimpa Afif di malam Jumat. Hari-hari yang lainnya, Afif terlihat baik dan sehat. Kejadian-kejadian tersebut pun terus-menerus berulang,
Sampai beberapa kali setiap malam Jumat, Bu Sumarni selalu bolak-balik ke rumah sakit. Sampai-sampai Bu Marni sudah siap siaga kalau terjadi hal yang sama terhadap Afif. "Pak, pulangnya agak sorean ya nanti malam, soalnya Afif pasti rewel nih malam Jumat," ucap Bu Sumarni kepada suaminya. Karena sudah seperti penyakit langganan, Bu Sumarni pun mulai terbiasa. Tapi pada malam Jumat kali ini agak berbeda. Afif yang biasanya menangis ketika memasuki ba'da Isya, kali ini tidak. Dia hanya terdiam dan pandangannya kosong ke langit-langit kamar. "Loh, tumben nih anak biasanya nangis kencang kalau udah jam segini," ucap Bu Marni. Setelah diperhatikan, bibir Afif lama-kelamaan membiru dan wajahnya menjadi pucat. Bu Sumarni langsung memegang tangan Afif. Tangannya terasa sangat dingin. "Loh, Nak, kamu kenapa?" ucap Bu Marni. Setelah beberapa kali digoyang-goyangkan sampai digendong, Afif tetap tak sadarkan diri. 5 menit kemudian, Bu Sumarni memberikan sesendok air putih ke Afif. Bukannya sadar, Afif malah mendadak kenjang. Bola matanya hanya terlihat bagian putihnya saja. Tangannya menggenggam keras, kujur tubuhnya kaku, dan hampir tidak ada nafasnya. Ketika Afif sudah mulai tenang, Afif kembali dilarikan oleh Bu Sumarni ke rumah sakit. Dan lagi-lagi, Afif terlihat baik-baik saja dan tidak ada tanda-tanda penyakit. Hanya saja matanya yang lebam karena terus-menerus menangis. Singkat cerita, pada malam sekitar pukul 2 dini hari, Afif yang terbangun terus-menerus menangis. Keadaan diperburuk dengan panasnya suhu di kontrakan Bu Sumarni. Akhirnya, Bu Sumarni berinisiatif membawa Afif keluar rumah. Setelah berada di luar rumah, tepatnya dekat pinggiran sungai, Afif tampak tenang dan sesekali bermain dengan mainan yang ada di tangannya. Tapi ada satu hal yang membuat Bu Sumarni ketakutan. Di sekitar area tersebut belum lama ini pernah ditemukan mayat seorang pemuda korban mutilasi yang kebetulan masih tetangga Bu Sumarni. Jarak penemuan mayatnya pun dari rumah kontrakan Bu Sumarni sekitar 100 meter. Ditambah lagi banyaknya laporan warga sekitar yang melihat sosok menyerupai korban tersebut di sekitar area penemuan jasadnya. Singkat cerita, saat pukul 2 pagi, Bu Sumarni menemani Afif yang tengah asik bermain di sekitaran daerah tersebut. Suami Bu Sumarni yakni Pak Dadang pun datang menghampiri dan berkata, "Bu, gimana keadaan Afif?" "Ya begini deh Pak, kalau ibu bawa masuk ke dalam pasti nangis lagi," jawab Bu Marni. "Mau Bapak temani nggak Bu? Ini sudah jam 2 pagi loh. Atau Bapak aja yang ajak main Afif, Ibu jagain anak-anak di rumah," ujar Pak Dadang. "Afif nggak mau Pak kalau nggak sama Ibu. Udah biar Bapak aja yang jaga anak-anak di rumah. Lagian masih ada si Gali tuh lagi duduk di sana," ujar Bu Sumarni. "Oh ya sudah, Bapak masuk dulu ya Bu," ucap Pak Dadang sambil berjalan menuju rumahnya. Sekitar 20 menit kemudian, Pak Dadang tiba-tiba berlari menghampiri Bu Sumarni. Loh Pak, ada apa kok lari-larian begitu? Ada setan di rumah?" tanya Bu Sumarni. "Di rumah nggak ada setan Bu, setannya di sana," jawab Pak Dadang sambil menuju ke arah sosok Gali yang sedang duduk di bawah pohon. "Loh, gimana maksudnya Pak? Itu Gali Pak, tetangga kita," jawab Bu Sumarni. "Iya, tapi dia udah meninggal Bu, yang dimutilasi kemarin, Ibu lupa," kata Pak Dadang dengan nada gemetar. "Astagfirullahaladzim, Ibu baru ingat Pak," teriak Bu Sumarni dan refleks menggapai Afif yang tengah bermain. Mereka berdua langsung berlari masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, mereka terengah-engah dan Ibu Sumarni berkata sambil menepuk Pak Dadang, "Kenapa nggak ingetin Ibu kalau Gali sudah meninggal Pak?" ujar Bu Marni. "Ya itu tadi Bu, Bapak juga lupa," jawab Pak Dadang sambil menggaruk kepalanya.
Mereka kebingungan karena Afif selalu menangis ketika masuk dalam rumah dan seketika tenang saat berada di lokasi penemuan mayat tersebut. Ini gak beres pak, kita gak bisa gini terus. Afif gak betah di rumah, maunya main ke depan terus tengah malam lagi. Ibu takut ketemu setan pak, kata Bu Sumarni. Ya udah nanti coba bapak tanya ke teman kerja bapak, dia tahu tentang hal-hal yang seperti ini, ujar Pak Dadang. Singkat cerita, beberapa hari setelahnya, Pak Dadang mengundang temannya tersebut untuk mengecek keadaan rumah kontrakannya. Setelah diperiksa, ia pun berkata, "Kamu harus cepatnya pindah dari sini, Dang. Ini menyangkut keselamatan nyawa anak-anakmu dan keluargamu, karena ada orang yang tidak suka kalau kalian menempati rumah ini," ujar temannya tersebut dengan tegas. "Loh, memangnya kenapa, Pak? Kenapa aku harus pindah dari sini dan siapa yang tidak suka dengan keluargaku?" tanya Pak Dadang dengan penuh emosi. "Aku tidak bisa memberitahukannya, Dang. Terlebih kamu sedang emosi gini," jawab temannya. Pak Dadang terus meminta temannya dengan memaksa untuk memberitahukan siapa orangnya. "Baiklah, akan aku beritahu, tapi janji jangan emosi dan anggap semua biasa saja," jawab temannya. Sambil menarik nafas panjang, temannya pun menambahkan, "Ibu tiri istrimu, Ibu tiri Sumarni, dia mau kalian segera keluar dari rumah ini karena dia berniat untuk menjual rumah ini," ucap temannya. "Wah, dasar nenek bongkok sialan, awas kau ya," ucap Pak Dadang dengan penuh emosi. "Dang, tadi aku bilang apa? Gak usah pakai emosi, biar aja dia akan dapat karmanya sendiri. Gak usahlah kita mengotori tangan kita buat balas dendam," ucap temannya sambil menenangkan. Keesokan harinya, Pak Dadang dan Bu Marni langsung mempersiapkan kepindahannya, dan mereka pun pindah ke daerah Depok. Sempat ada keraguan dari Ibu Marni. Bu Marni bertanya kepada Pak Dadang, "Kenapa harus pindah ke Depok sih Pak? Kan masih sepi daerahnya. Di kota aja Afif rewel, apalagi di sini yang notabene persawahan dan hutan bambu." "Insya Allah gak akan terjadi apa-apa Bu," jawab Pak Dadang. Dan benar saja, setelah mereka pindah kontrakan ke Depok, sampai mereka memiliki rumah sendiri di Depok, tidak ada lagi kejadian-kejadian mistis yang menimpa keluarga mereka sampai saat ini. Sekedar informasi, sampai cerita ini dikirimkan, Bu Sumarni dan Pak Dadang akhirnya memiliki 5 orang anak, dan Mas Afif sendiri sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Cerita pun selesai. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi ke sobat Mystic Hunter, buat lo yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lo bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.